lagi PPKM sampai diperpanjang lagi sampai akhir bulan Juli. Semoga jangan diperpanjang lagi lah ya, gabut banget bro. Ya Asli. gajah. Asli. Soalnya udah beberapa kali di PHP-in soal kuliah online ya, offline maksud gue. Karena menurut gue kuliah offline tuh yang menurut gue serunya adalah ya lo bisa sambil ngobrol sama teman-teman lo sambil nge-push rank di kelas Iya gue banget lagi gitu loh. Iya banget lagi sumpah. Itu iya banget. Ya. Oi. Ngomong-ngomongin kuliah pada kalau nih gue pengen nanya nih bedanya nih. Lu kan ngekos ya, kalau Jair enggak nih karena deket kan kampusnya. Enakan mana nih ngekos apa ngekos? Berarti kita ngomongin kelebihan masing-masing gitu ya. Iya. Dari lu dulu deh, Ja. Kalau gue ngekos. Jelas lah ya ngekos semua orang. Kalau pertama ngekos kebutuhan karena ya emang jauh. Kedua benefit jadi anak ngekos tuh ya jelas semua pengen kebebasan, bukan begitu kawan-kawan? Setuju. Itu setuju gue. Kan begitu. Yang pertama dapatnya itu sih, maksudnya kebebasan pasti karena bosan kan di rumah orang tua gitu kan. Ya, mungkin ada yang boleh ngerokok. Tapi kan kalau lu ngekos awalnya pas hidup orang tua dulu udah jadi beban nih di awal nih. Gimana? Dari awal kan udah jadi beban, harus bayar kosan. Iya sebenarnya iya. Cuman kan mau gimana? Masa ya orang tua tega kan? Masa ya gue tidur di Alfamart goblok. Iya. Kalau nggak tiap hari PP gitu ya. Iya bener. Kalau PP gue minta kok ngekos, kurang ajar tuh. Jadi kan gue mau gimana? Pasti ngekos ibarat. Tinggal pilihannya kos jelek apa kos kagak gitu aja. Iya betul sih. Iya. Kosan. Baik lagi nih kalau benefit soal ngekos ya jelas ya, maksudnya. Pertama lu, kalau buat gue benefit, gue nggak tahu buat orang ya. Buat gue belajar hidup mandiri dimulai sejak dini itu benefit sih. Benar sih. Karena gini, banyak yang bilang kayak lebay lu, gue juga di rumah mandiri, gue ngepel, gue nyuci baju sendiri. Iya, tapi bukan kewajiban lu, jadi ngerti gak? Bukan kebutuhan dan ya kewajiban ya jatuhnya. Bukan jadi kerjaan sehari-hari lu gitu. Tapi ya tetap aja feel-nya beda lah ya sama anak kosan gitu ya walaupun. Beda, karena lu kalau di rumah lu nggak nyuci, mau dimarahin kayak apapun, ya ibu lu atau ujung-ujungnya ada yang nyuciin. Nah, ada yang nyuciin ujung-ujungnya. Seenggaknya ada yang ngurus. Lah, lu ngekos, lu mau jadi kandang babi. Kosan gua, buset, bulan-bulan awal total kandang babi. Bener-bener baju sih, gua kebiasaan di rumah kan. Baju tinggal plung gitu kan. Plung. Kos kaki, lu hilang-hilangan tuh kos kaki kan, bener-bener ngasal banget ke gue awalnya. Kosan lu setannya bagaimana? Kenapa itu? Kos kaki hilang, ditaruh ngasal. Kan namanya ngelempar kan, nyelip kos kaki kan. Iya. Kadang-kadang saat abis gue masukin ketinggalan satu, yang satu di laundry, yang satu kagak gitu. Iya, jadi sebelah beda tuh kadang ya. Iya, kayak gitu-gitu. Akhirnya gue sekarang kali ini kalau kos kaki barang-barang kecil kayak CD gitu-gitu gue nyuci sendiri. Tapi sejujurnya, gue potong. Sejujurnya tuh gue dulu tuh emang pengen banget ngekos. Gue tuh nggak pengen kuliah sebenarnya di Jakarta gitu loh, karena wah bosen banget bro, asli. Dari SD, TK, SD, SMP, SMA di Jakarta, apalagi di daerah rumah gue doang lagi gitu loh. Maksudnya jadi sedikit gitu loh pertemanannya. Awalnya gue kira kayak gitu, ternyata setelah gue masuk kuliah. Ya ternyata gue dapet temen juga banyak banget yang ngekos, banyak orang luar. Jadi ya menurut gue benefitnya adalah ya sama aja gitu loh. Dari lingkup pertemanannya gue bisa temenan sama orang sana, orang timur, orang mana, pokoknya seluruh Indonesia lah. Bahkan temen gue ada yang dari Papua, Aceh, Manado, dan lain-lain. Pokoknya banyak lah. Jadi ya menurut gue tetap dari circle pertemanan gue masih dapat lah dari yang gue mau itu awalnya, karena awalnya gue pengen ngekos, pengen kuliah di luar, pengen bebas. Tapi gue mikir lagi kalau misalkan ngekos biayanya tuh yang lo bilang tadi ya Bong ya di awal ya, biayanya udah ngerepotin dan lain-lain. Terus gue nggak tahu bisa nyaman atau enggak di situ, karena kan butuh penyesuaian ya nggak sih, Jak? Lo butuh penyesuaian nggak? Ini yang gue pengen bahas juga nih. Jadi pertama soal biaya. Kalau soal biaya jelas lah rugi maksudnya, tapi kan
itu pasti udah jadi pertimbangan lo dari awal lo masuk kuliah, ngerti gak sih? Iya, Lo bakal daftar di luar kota kalau lo menimbang, kecuali otak lo benar-benar dangkal banget yang sampai mikirnya udahlah yang penting gue kuliah sejauh-jauhnya terus ada rencana gitu kan. Atau enggak otaknya nggak dangkal nih, otaknya udah bagus banget jadi beasiswa apa segala macam. Jadi. Tapi tau gue beasiswa juga nggak menutup kos deh. Tau gue ya, gue nggak tahu. Iya sih. Ya seenggaknya kan tapi biaya kuliah semua ke cover, jadi tinggal bayar kos doang gitu. Iya. Ya cuma 2 itu. Soalnya yang jelas kuliah tuh ya pasti butuh biaya ya, terlebih gue swasta. Jadi dari awal gue pasti udah mikirin dipisah gitu loh, kayak biaya kehidupan sama biaya kuliah. Kalau budget lu biaya kuliah ya Jakarta aja udah, nggak usah aneh-aneh ibarat gitu. Karena jujur bakal keperet kayak gue. Sebenarnya gue nih lumayan termasuk anak kos yang rada, sebenarnya gue bilang nggak bersyukur kalau misalnya gue bilang ini banget, cuma rada mepet sebenarnya gue tuh kalau gue bandingin ya. Terus gue kalau makan, cuma bagusnya di Bandung sana harga makanan murah, jadi gue masih nutup lah, cuma mepet tetap gitu. Tapi yang jelas pas-pasan lah gitu. Tapi yang jelas kosan ya bisa lah, banyak lah sebenarnya, maksudnya banyak lah, bisa lo cari lah gitu. Banyak kalau opsi. Opsinya lu bisa telusurin mana kosan yang murah gitu, banyak lah. Nah, terus kalau dari segi kenyamanan gitu atau ini, gue emang prinsip sih bedanya. Jadi gue dari SMA, bahkan kayaknya dari enggak SMP gitu, SMA waktu gue di SMA itu gue udah mikir dari awal gue kuliah emang nggak pengen di Jakarta, bener-bener prinsip gue bener-bener nggak pengen. Soalnya gue tipikal yang seneng explore, gue emang suka jalan-jalan pertama itu, dan gue punya kelebihannya di bidang gue nggak takut kenalan sama orang. Jadi gue pede aja, jadi gue ya udah gitu. Nah gue emang penasaran, gue sih nggak sampai idealis yang kayak gue pengen banyak channel gitu. Awalnya gue enggak, kayak tiba-tiba gue nggak punya teman di sana gimana ya kan. Tapi enggak, ternyata gue udah pengen. Terus gue ternyata awalnya mau di Bali, bahkan di Abim tuh di mana? Dayana, gue pengen hukum Dayana. Terus tiba-tiba nyokap nggak ada yang gue ketiduran tes negeri, gue ketiduran. Alasannya gue ketiduran, habis itu udah bawa nyokap loh. Iya, kurang ajar. Terus gue lanjut ke swasta, akhirnya keterima. Ya udah, kalau soal nyaman-nyamanan mah pas gue rasain ya, gue kan awalnya juga rada-rada kayak, gue rada-rada ngeremehin awalnya. Jadi kayak kan banyak tuh yang video-videoin cewek kuliah ngekos pertama kali, awalnya seneng 3 bulan langsung homesick, yang kayak nangis-nangis. Gue kangen masakan rumah, gue kangen ini. Gue awalnya ngeremehin kayak anjing lebay banget ya sih, nggak mungkin lah segitunya. Dan buat khusus di gue, fakta gue sih nggak homesick, nggak ngerasain homesick gue, karena emang dari hati lo emang udah pengen kabur aja dari Lima kali ya. Anjing kayak gitu dong. Terus ditonton gue diusir beneran. Kagak, maksud gue gini, maksud gue tapi gue ngerti juga kenapa orang bisa sampai kayak gitu. Nah, jadi ada persepsinya. Jadi gini, gue ngerasain sepinya di kosan. Itu yang menurut gue bikin orang homesick. Gitu. Nah, kalau misalkan berarti itu tadi udah kejawab tuh, kalau penyesuaian lu tinggal ya kan, tinggal di sana segala macam. Kalau penyesuaian ke teman nih, pertama kali lu berangkat nih kampus, mos gitu-gitu, lu udah apa? Ini gue cerita lagi. Pas gue H-2 ospek, gue ngechat di grup angkatan, udah masuk grup angkatan itu di line gitu, gue chat kayak yang ngekos di sini siapa ya pokoknya angkat tangan ya, kabarin dong yang ngekos di sini, gue sebut namanya Cire, udah kosan gue. Terus kayak banyak nih tiba-tiba nongol ngechat, terus kayak sini gue di gedung ini, coba mana. Akhirnya kita kenalan tuh. Ada pertama kali gue kenalan sama orang, ceritanya kayak gini. Jadi dia kamarnya di seberang, gedung sebelah ternyata. Jadi bentuknya tuh kosan gue awalnya kayak apartemen, tapi nggak rapi, pokoknya kosan tapi bentuknya apartemen. Jadi kosan bentuknya 7 lantai. Iya, ngerti gue. Nah, jadi pertama kali gue kenalan tuh unik tuh.
sini coba mana kamar lu, gue kamar ini, coba lu nyalain flash. Jadi kita kenalan deh tuh langsung tuh nyalain flash gitu kan. Nah iya. Wah keren juga. Habis itu udah kayak unik ya. Makanya coba lu nyalain flash, iya ini gue langsung ketawa-tawa. Nah hokinya gue tuh langsung dapat teman-teman receh yang udah sekaliran. Nah gue satu, nah abis itu muncul tuh ada, gue juga sini ngumpul. Akhirnya gue berangkat ospek hari H-nya udah bareng sama kita teman lo itu 6 orang atau 7 orang. Dari awalnya bertiga. Nah kosan lo itu? Iya, bertiga tuh teman gue SMA, jadi bertujuh, nambah sekitar 4 orangan atau 5. Jadi gue dari awal udah circle udah ada, jadinya gue nyaman. Asik lah ya. Kalau dari gue pertama kali masuk kampus itu sebenarnya itu kampus yang paling gue menolak untuk masuk sana gitu loh, karena gue juga karena dari zaman gue SMA udahlah ngapain negeri, udah di sini aja, lu paling ujung-ujungnya juga kesini, lu paling juga kesini. Gue tuh selalu menolak, enggak lah, nggak mau gue ngapain di situ, kedeketan gitu, mendingan gue keluar kota dan yang lain kayak gitu, swasta di luar. Ujung-ujungnya gue malah di situ. Dan ya gue sih sebenarnya sama juga kayak Reza ini, dari SMA gue pun juga banyak yang masuk ke sana, tapi ya beda jurusan lah. Tapi ya setelah mau ospek atau gimana itu pasti ada obrolan dulu kayak Reza, besok ada apa aja gitu loh. Seenggaknya kalau gue kayak gitu ada disuruh bawa apa aja, masuk jam berapa, ya paling nanya-nanya basa-basi kayak gitu doang, padahal mah tahu. Tapi ya biar gue makin deket aja sama dia buat nyari temen bareng gitu loh. Dan jadi untungnya sorry Will, jadi lu dapat info-info itu bukan dari circle SMA lu kayak gitu, udah beda nih. Lu enggak, itu gue nyari tahu dari teman SMA gue dulu awalnya. Tapi nggak deket, gak begitu deket. Makanya gue mencoba mendekatkan diri dulu ke dia. Itu gitu. sering terjadi juga tuh. Iya. Lu mau nggak mau teman survive jatuhnya. Iya. SMA misalnya nih, si anjing siapa gitu misalnya. Iya. Udah gue nggak deket lagi, tapi ya udah gimana, mau nggak mau deketin dengan cara apapun. Awalnya tuh gue berusaha deket dari situ dulu dah. Terus. Siapa Arik? Enggak Arik. Iyas dulu gue Pak Iyas. Iyas Lawrence. Lanjut. Batuk lu. Nah, terus setelah itu gue masuk kelas, ternyata gue tuh cuma beda satu grup lah. Gue waktu itu nomor 9, dia di nomor 8 gitu loh. Ibaratkan kayak sebelahan aja kelasnya. Tapi ya deket, begitu keluar kelas lo bisa ketemu dia gitu loh. Tapi untungnya gue pas di kelas itu gue bener-bener nggak tahu siapapun, nggak kenal sama siapa aja. Tapi untungnya tuh teman-teman di sana tuh ada yang so asik gitu loh, dan gue kebetulan juga welcome aja gitu loh anaknya. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol, nyambung, tiba-tiba begitu kelar ospek hari pertama, hari kedua tuh langsung nongkrong bareng. Jadi kayak secara nggak langsung nyambung aja gitu loh, ada obrolan yang sama. Tapi ada beberapa culture shock yang gue terima gitu loh. Apaan tuh? Karena contoh. Lu minoritas. Oh iya, bisa dibilang kayak gitu. Tapi emang separah itu ya, maksudnya mayoritasnya sebenarnya kayak kalau misalkan di kelas nih, ya udah lo nyambung aja, lo ngobrol segala macam sama dia, sharing tentang pelajaran kalau dulu pas offline ya. Tapi begitu keluar kelas, ya udah lu gua. Iya benar. Itu gue nyebutnya kalau bahasa anak, ya ini bahasa gua lah, bahasa gua sama anak-anak, teman survive. Jadi lu teman, tapi ya buat survive. Ngerti gak sih maksudnya? Kayak udahlah nggak usah aneh-aneh dulu. Kuliah tuh yang penting lulus nih. Kita temenan dulu udah. Mau nggak nyambung, maaf ya. Seenggaknya kerjaan kuliah lu ada bantuan gitu. Itu buat gue yang sebagai minoritas ke mayoritas kayak gitu, karena mereka yang mayoritas nih ada kubu-kubunya lagi gitu loh, yang udah kenal dari SMA lah, atau satu inilah satu itulah. Tapi gue juga alhamdulillahnya punya temen yang sefrekuensi sama gue, seminoritas kayak gue juga gitu loh. Terus kayak ya udah jadinya asik ngobrol. Dan beruntungnya lagi gue ikut salah satu UKM yang paling hits lah di kampus gue. Terus gue lebih banyak temennya di sana, karena di kelas gue tuh bisa dihitung jari lah yang bener-bener deket sama gue. Cuma ya 2 jari aja paling.
10 orangan lah paling di kelas gue. Sekelas tuh gue ada sekitar 40 orang, yang dekat sama gue ya 10 orang doang aja gitu. Tapi lu temen nongkrong gitu ada kan? Ada. Tapi lebih banyak dari UKM gue itu, Ja. Oh. Lu nggak ngikut-ngikut gitu, Ja? UKM gue nol, gue mahasiswa apatis gue. Gue bener-bener UKM nol, gue nggak ada yang gue pengen. Maksudnya gini loh, terkadang sadar diri itu penting ya, Bang ya. Kita tahu latar belakang gimana di SMA ya kan. Si teladan tuh. Kalau misalnya ditambah-tambah gitu, sorry aja nih, swasta bener balik lagi kayak tadi. Gue nggak mau jadi beban orang tua kelamaan. Swasta ini kan mahal ya. Iya betul. Kalau gue lebih organisasi sih. UKM, meskipun kata orang kayak, lu kalau nggak ikut UKM rugi, nanti nggak belajar dari organisasi. Gue bisa belajar nanti udah. Gue mau lulus dulu, kapasitas otak gue nggak kayak lu gitu misalnya. Betul. Gue pengen fokus dulu, yang penting lulus cepet. Urusan nanti gue kerja gimana nanti, ibarat gitu. Kecuali emang ternyata ada UKM yang emang satu membantu banget nih, misalnya kayak UKM tentang hukum gitu. Sebenarnya ada sih, cuman balik lagi. Gue takutnya kebagi banget sebenarnya, jadi gue bener-bener enggak sih. Enggak. Tapi sejujurnya lo ikut organisasi ya emang menyita waktu kuliah lo banget sih. Gue ngalamin itu banget. Oh gitu. Gue ngalamin itu banget ya di semester 1, semester 2 gue ya hancur lah. Kegedean gue ngomong. Ya pokoknya ya gitu dah. Pokoknya gitu deh. Tapi dari UKM ini gue dapat benefit lah. Dari situ gue dapat kerjaan, dapat benefit berupa uang dan yang lain. Khusus untuk Jawir yang ini works nih. Nah masalahnya nggak semua orang jadi upgrade gitu ya, karena bukannya sombong atau apa, banyak juga dari UKM gue ini yang ya udah gitu-gitu doang gitu loh, cuma dapat mainnya aja dan yang lain. Dan alhamdulillahnya gue bisa berhasil mendapatkan kerjaan, dapat duit lah dari sana, bisa cukup untuk bayar kuliah, nyicil laptop ya bisa lah. Tuh. Ini itu dia. Gua lebih ke arah sadar diri. Kalau emang lu bisa manfaatin, ini buat para ini mungkin yang kayak sekarang maba aja. Iya. Gue udah senior banget kayaknya. Senior. Siap senior. Kalau emang lu bentar. Gue potong dulu. Apa? Tapi ada lagi sebenarnya yang mereka udah sukses dari organisasinya, kuliahnya tetap lancar. Kalau gue tuh kan mesti ada yang dikorbanin satu gitu loh. Dah gitu aja sih. Lanjut gimana aja pesan buat maba nih senior? Iya kalau emang kalau emang apa itu namanya tadi, anjing gue lupa. Kalau emang lu pede sama UKM-nya kayak Jawir, emang pengen serius jadi nonter ya, dan emang ada bakatnya, itu penting sadar diri. Kadang-kadang lu bakat nggak, jangan dipaksain. Kadang-kadang kalau emang lu bakat dan bisa, menurut lu gue bisa dapat ilmu dari sini, silahkan. Gue juga kalau misalnya ada eskul kan tuh, UKM videografi, mungkin gue ikut, tapi nggak ada. Jadi UKM nih Pong, kalau lo nggak tahu itu kepanjangannya unit kegiatan mahasiswa, itu kayak eskul gitu Pong. Gitu Pong ya. Sekolah lu Pong gitu. Batu. Tapi ini lagi Pong. Terlalu Pong. Apa? Gue ngelanjutin lagi nih. Dari gue ikut organisasi itu juga, ternyata di situ lebih culture shock lagi Pong, karena bener-bener gue menemukan perbedaan yang sangat-sangat berbeda selama gue SMA lah. Pokoknya ini bisa dibilang aneh banget. Gue nggak pernah denger, gue nggak pernah punya temen kayak gini, dan baru gue temuin di gue selama kuliah gitulah. Sorry to say, ada yang gay, lesbi, terus banyak tuh banyak asli. Sejujurnya di kampus gue sih banyak gitu ya. Dan dia tuh ada juga yang mengumbarnya secara terang-terangan. Waktu itu bahkan gue lagi ada suatu kegiatan lah, ya udah mereka pacaran berdua di situ. Cowok-cowok? Iya, betul. Ya tergantung. Kalau ada cowok-cowok. Ya kalau ada cowok-cowok, ada cewek-cewek juga. Tapi lu ngeliatnya gimana sih kalau kayak gitu? Ya karena gue udah open minded kali ya. Gue melihatnya ya udah biasa aja. Sejujurnya teman gue ada yang
pacaran tuh gimana konsepnya? Peluk-pelukan? Enggak kan? Enggak kayak gitu juga. Itu kalau lo ngeliat cowok cewek kayak gitu di depan lo juga lo enak kan. Enggak, maksudnya tapi kan kalau misalnya tahu dari mana lu, siapa tahu dia pengen makan berdua doang. Cuman terlihat udah kayak enggak terlihat, dia udah nge-expose sendiri kok. Ya tapi siapa tahu itu temennya beneran anjing itu pacaran. Enggak, maksudnya dia udah nge-expose kalau mereka berdua pacaran, udah. Tuh. Dan ya udah paling kalau duduk rangkulan gitu. Anjing. Maksudnya tangannya kadang-kadang masuk kantong. Enggak sampai kayak kantong gitu. celana. Enggak kayak gitu. Dan yang lebih gue bikin kaget lagi, waktu itu ada suatu kejadian. Bukan kejadian juga sih. Sebenarnya dia ngepost juga di Instagramnya dia, di sosial medianya dia lah pokoknya. Dia lagi di suatu apartemen, ada cowok-cowok, cewek-cewek gitu. Dan yang pacaran ya udah cowok-cowok cewek-cewek gitu loh, bukan cowok cewek-cewek. Ngerti gak lo? Paham. Jadi isi satu apartemennya ya udah kayak gitu. Tapi ya itu mungkin ya yang gue tangkap kalau begitu tuh mereka bikin perkumpulan itu ya, apa itu namanya yang warna-warni itu sebutnya apa? LGBT. Di otak gue LCDC anjing, kenapa jadi mobil? LGBT. SCDC kali itu yang belakangnya jauh gitu. Waduh. Gue juga pernah ada yang sampai kayak gini loh, Ja. Gue dengar kabar kalau mereka yang LGBT itu kalau emang udah berantem itu parah banget, Ja, bener-bener parah banget. Lebih jatuhnya partai. Iya. Lebih parah daripada cowok kalau pacaran gitu loh kan. Soalnya kalau cowok-cowok kan pilihannya cuma dua ya. Apa tuh? Pantai apa jalur. Kalau cewek-cewek gimana? Gak lu habis pikir gak sih anjing misalnya nih kan cowok sama cewek ribut misalnya pacaran kan. Anjing lu kalau cowok gue pukul lu. Kalau cewek-cewek ya. Kalau cewek-cewek gimana? Partai anjing. Aduh, maksud. Lu kok gak seneng bilang aja? Enggak sih. Enggak. Oh pacaran, cepet banget. Tapi emang yang kayak gitu tuh maksudnya sekarang di kampus gue tuh udah bukan, kalau buat gue pribadi ya udah bukan suatu hal yang aneh lah. Bahkan lebih banyak lagi, maksudnya banyak banget gitu yang aneh-aneh yang baru gue temuin saat itu juga. Ada yang orang daerah, mereka cuma temenannya sama orang sana gitu loh. Ada relate lagi banget sama gue. Iya, karena katanya ya pemikiran dia ya nyambungnya sama orang sana. Terus ada temen gue nih, benar-benar temen gue, ya pokoknya temen lah, gue kenal dia kenal gue, kita sering ngobrol, kadang-kadang kalau ketemu dia tuh dulu mengaku introvert gitu. Pokoknya dia ngomong ke gue, dia cerita ke gue dia introvert, dia susah bergaul, dan caranya dia untuk dikenal atau kenalan sama orang supaya orang lirik dia tuh dengan cara stylenya dia diubah gitu loh, rambutnya diwarnain segala macam. Ya jadi mencolok dia, caranya dia mungkin kayak gitu ya. Tapi buat emang lu nggak suka kalau rambutnya diwarnain gitu? Nah, bukan gitu po, maksudnya itu yang baru gue temuin gitu loh. Oh ternyata gue lupa. Iya gue lupa. Maksud gue ternyata ada ya manusia yang kayak gini, maksudnya cara orang ada itu bawa lu. Maksudnya cara orang, oh ternyata kayak gini. Maksudnya gue baru nemuin aja gitu loh, ternyata supaya dia dilihat atau dipandang, supaya dia ngerasa lebih setara sama kita dengan cara ngewarnain rambut gitu loh. Maksudnya setara dengan kita adalah apa ya, mungkin dia ngerik orangnya pakai cara yang kayak gitu. Iya, karena dia orang daerah, Pong. Dia tuh orang mana gitu gue lupa. Sedangkan mayoritas kita gue kayaknya anaknya kota banget tuh ya, main daerah-daerah. Ya kan dia sendiri dilempar bambu benteng kayak dia tuh dari daerah. Nah itu sendiri, kan? Iya sejujurnya padahal mah kita welcome aja. Dan dia juga sempat ngerasa insecure atau gimana kalau kita tuh nggak mandang dia gitu. Maksudnya kita nggak pernah nganggap dia ada gitu. Dia pernah ngerasa insecure kayak gitu, dia pernah cerita ke gue gitu. Pengalaman gue. Culture shock gue ya emang itu sih, maksudnya kita SMA di ranah daerah ya situ-situ lagi, sejauhnya paling orang mana tapi udah lama di Jakarta kan gitu. Ya. Mentok-mentok ada satu pindahan dari luar kota, satu doang ibarat gitu kan. Malah dia yang gabung sama kita biasanya, karena nggak mungkin kan yang ngajak.
Nah, ketika di kuliah lu bener-bener university in diversity gitu. Bener-bener dipertemukan dari yang beda-beda gitu. Segala penjuru Indonesia lah ya. Bener-bener ya udah lu ketemu bener-bener daerah yang ngebawa daerahnya banget. Itu tuh yang ada tuh. Bener-bener dia kayak bawa satu nih gitu, mau logatnya, mau bahasanya, ya udah nih gua gitu. Temenan sama dia lagi. Akhirnya malah jadi kayak miniatur Indonesia gitu kan. Tapi ada loh temen gue yang dia tuh miniatur Indonesia sama mini dah. Iya makanya. Tapi kan begitu konsepnya. Balik lagi soal ke mahasiswa yang dari daerah aja. Ada gue yang unik aja. Dia tuh benar-benar berpegang teguh sama adatnya. Adatnya dia, bahasa daerahnya dia, sampai sekarang tuh bahkan dia selalu ya udah ngomong aja pakai bahasa daerah dia, bodo amat orang mau ngomong apa, gayanya gaya kayak gitu, lu nggak suka ya udah gitu loh, kayak wah keren banget, pendirian lo kuat gitu loh. Maksudnya salut gue sama orang kayak gitu. Tapi ya kadang-kadang ada aja gitu loh ngeselinnya atau gimana, mungkin kita juga belum terbiasa gitu loh, tapi ya tetap aja ngeselin. Yang kayak gitu tuh dilema yang sering banget terjadi tuh kalau di kampus. Tapi balik lagi nih, soal ke yang kayak mampus tuh, di kalau udah orang daerah main ke swasta, daerah-daerah gede gitu ya, kayak Jakarta, Bandung, dan sekitarnya. Itu beneran ada di kampus gue, dan dia orang Papua ya, sorry to say. Pokoknya yang Papua nanti dikat pong. Orang Timur. Kenapa sorry to say? Pede lah, bagus itu. Temen gue ada yang dari arah Jawa lah, udah. Enggak. Mau mati. Dengerin dulu, dia dari timur. Dia tuh di kampus gue tuh terkenal dengan bau badannya. Badannya bau. Aduh. Jangan salah lu, bau apa coba? Bau emas. Pokoknya dia tuh. Ini bau apa? Bau emas. Sumpah lo jarak ya berapa meter masih kecium gitu loh. Baunya tuh identik banget lah, ciri khas banget. Penampilan aja kali, oknum itu mah. Penampilannya ruwet segala, maksudnya seadanya gitu loh, pakai tas lempang, kaos oblong dan lain-lain, rip jeans dan lain-lain, topi ya kumel, ya kasarnya kayak gitulah. Tapi ternyata aja di kampungnya dia punya kapal. Dia rumahnya gede, kalau dijemput ke sana tuh pasti pakai kapal gitu loh. Wah gokil banget ya, kayak gitu lah. Jujur sih gue nggak pernah ngerasa minderin anak orang ya, maksudnya lu nyebut anak daerah, gue malah sering minder gue sama mereka. Iya gue tuh duitnya wah ngaco, cuma noraknya dibawa maksudnya dibawa Jakarta malah jadi kayak kesannya malah menurut gue jadi malu gue jadi anak kota. Iya. Soalnya kadang dia tuh juga nggak mengagungkan uang juga sih, orang daerah tuh. Gue sangat sukanya dengan itu. Terlepas dari penyebaran pembelanjaannya nggak sebanyak Jakarta, jadi jiwa sosialitanya jadi nggak kebangkit gitu loh. Intinya sih lu kalau kuliah, gimana cara survive kuliah, salah satu caranya adalah harus lebih mewajari hal-hal yang biasanya lu keselin. Ya benar. Karena gini. Bukan sebenarnya bukan, kalau menurut gue ya sebenarnya yang kayak gitu bukan ngeselin sih, ya beda aja. Itu beda aja, maksudnya nggak normal di kehidupan kita sebelumnya. Kehidupan kita sebelumnya. Lu reinkarnasi bos. Reinkarnasi. Apa sapi dulu ya. Maksudnya dari dari beda itu, kalau misalkan kita mau tinggal kitanya aja, mau kesel, mau keganggu nggak sama perbedaan kayak gitu. Tapi lu bisa ngomong kayak gini karena lu nggak ngerasain, Pong. Lu lagi capek nih, Pong. Lu lagi capek banget, mumet, lu nggak ada duit misalnya atau apa, tiba-tiba di flex kayak gitu. Ada gemesnya, Pong. Iya. Contohnya kayak udah diem dulu gitu misalnya. Nah, tapi tiba-tiba nge-flex aja. Nah, tapi maksudnya ini tips dari gua, kalau misalnya lu anak-anak yang tidak mau terserah, kalau misalnya lu emang bisa sendiri ya. Maksudnya lu ketika lu nggak butuh channel kayak gua, misalnya lu pinter, lu ujian nggak butuh nyontek, lu ujian nggak butuh temen belajar bareng, lu apapun itu bisa ngerjain sendiri lah. Lu anaknya mandiri, mungkin lu pinter banget, atau lu super kaya jadi bisa ngelakuin apapun sendiri, lu bisa senang-senang sendiri, ya ini nggak usah diikutin karena ini ribet dan makan hati. Tapi kalau misalnya lu kayak gua, tipikal yang butuh channel buat kerja, buat belajar bareng, buat diajarin, kan penting tuh kalau buat gua.
ya kayak gitu harus ditelan. Lu harus pinter-pinter buat mindset lu mikir lu nggak, Indonesia tuh bukan Jakarta doang gitu aja intinya. Iya. Konsepnya terkadang ada kelakuan yang dimana mereka biasa aja sebenarnya di sana, tapi misalnya di sini jadi tengil. Ya udah lu kayak telan dulu aja gitu. Paling emang ya pokoknya intinya mah cara bertahan ya teman survival ya gitu emang. Iya. Bener kayak ompong, ya udah telan aja buat lo hidup gitu loh. Kasarnya kan kayak gitu. Terus kalau misalkan nih gue mau nanya lagi. Ini kan gue udah lama gawe. Kalau bahasa anak zaman sekarang gap year. Oh iya. Ya kan? Kalau gue gap years. Berkelanjutan ya, berkelanjutan. Gap years. Jadi maksud gue kalau misalkan gue udah terlalu jauh nih dari materi belajar segala macam, udah nggak biasa lagi lah ya. Iya, udah belajarnya kalau kata orang tuh dari kehidupan. Iya, walaupun dibilang sosokan tapi emang ada yang gue pelajarin sih sebenarnya kayak gitu kan. Tapi kalau menurut tuh kalau gue mau kuliah nih ini yang sambil kerja apa emang harus pilih salah satu biar fokus gitu, biar gue benar-benar bisa ngehandle gitu. Kalau gue ya, kalau kata gue sih, kalau emang lu ada kuliah yang misalnya perfilman gitu kan nyambung tuh sama kerjaan lu atau apapun itu, animasi apapun itu, gue kalau jadi lu, gue bakal ngambil kuliah tapi sesuai apa yang lo mau. Karyawan pertama yang sesuai sama kerjaan lu, bisa ngedukung kerjaan lu. Misalnya lu sekarang kerja jadi sales, ya lu mungkin ngambil di marketing gitu. Jadi lu bikin skill lu jadi upgrade gitu ibarat, karena di beberapa perusahaan sejalan gitu ya. Iya, kalau udah kerja, karena lu udah tahu arah lu kemana dan lu udah tahu sweet spot lu di mana menurut gua. Jadi lu tinggal enak tuh kalau jadi lu tinggal ya udah lu kuatin lagi biar nantinya bisa upgrade. Kalau sekarang lu jadi videographer amatir, ketika lu selesai kuliah, lu tahu skill lu lebih jadinya habis kuliah, ya lu jadi red card lo naik gitu. Iya kayak gitu. Kalau gua dan gua ngambilnya kalau jadi lu, gua pasti kelas karyawan sih. Gua nggak mau maksain diri gua buat jadi demi gengsi. Nah kalau lu tuh pertanyaan ompong tadi, lu lebih milih kuliah atau sambil gawe ya? Nah enggak, berarti kalau dia kalau kelas karyawan udah pasti gawe. Oh iya. Sekarang kalau nih lu kan juga kuliah nih, tapi sambil gawe juga gimana rasanya? Oh, gua kuliah sambil kerja itu capek mampus sih. Karena lu mesti balance waktunya. Apalagi waktu awal-awal gua kerja tuh gua masih ikut organisasi lah. Itu ngebagi waktunya benar-benar sumpah susah banget. Bahkan kuliah gua tuh sampai keteteran. Itu maksudnya jeleknya di situ. Sebenarnya kagak. Tapi sebenarnya emang harusnya masih bisa lebih balance lagi kalau gue mengisi waktu luang gue yang lain tuh dengan mungkin mengulang materi atau lebih memfokuskannya ke kuliah. Tapi gue enggak, sayangnya gue tuh lebih ke malah main game gitu loh kalau ada waktu luang, karena menurut gue butuh refreshing otak gue gitu loh. Soalnya udah jalannya udah banyak nih. Iya benar, kayak dulu tuh tiap hari gue balik bisa jam 12 malam tiap hari dulu zaman offline. Gak pernah gue balik sore atau apa, paling ada ya sehari doang, itu benar-benar gue buat istirahat. Dan sampai gue 2 hari sekali tidur dulu ya, karena insomnia. Enggak, menurut gue dulu satu-satunya waktu yang bisa dikurangin adalah jam tidur gitu loh, Pong. Bener. Pekerja keras ya. Tapi bener. Kalau itu gue setuju. Lu nggak bisa ngurangin waktu kuliah lo karena kan udah terjadwal gitu loh. Waktu kerja lo nggak bisa juga, udah terjadwal. Waktu sisanya ya lo, kalau gue lebih prefer untuk main game karena untuk merefresh otak gitu ya. Sebenarnya gue bisa lebih fokus lagi ke kuliah kayak tadi gue bilang, tapi gue enggak. Dan gue lebih milih mengurangi waktu tidur gue gitu loh. Kalau spesifik ke gue, cara lu tadi gue nggak bisa. Soalnya gue quality gue bakal drop banget kalau misalnya gue nggak tidur. Gue punya kelemahan di bidang tidur. Nanti bakal gue ceritain apa aja yang bikin gue sampai pernah ya bahaya gue gara-gara ngantuk. Gue emang orangnya ngantukan parah, makanya gue bisa. Jadi gue tidur wajib. Nah dengan gue tidur 2 hari sekali itu justru
intensitas gue merokok tuh kadang berkurang. Jadi kayak gue berusaha untuk lebih sehat lagi gitu loh dari makanan dan lain-lain. Dulu karena mulai beralih ke nyabu kan. kagak